Untuk mengetahui kondisi terkini terkait kasus pembakaran istri oleh suaminya, rekan kami Fatma Ayu akan melaporkan perkembangan terkini dari Surabaya, Jawa Timur. Apa yang sudah dilakukan kepolisian untuk memburu pelaku untuk menuntaskan kasus ini. Fatma Ayu, silakan. Apa laporannya? Ya, Wahyu dan juga pemirsa, hingga saat ini pihak kepolisian Polrestabes Surabaya masih memburu dan juga akan menuntaskan kasus suami bakar istri yang terjadi di kos daerah Ketintang Baru, Surabaya. Diketahui memang tersangka kabur setelah Selasa kemarin pagi membakar istrinya sendiri. Tersangka kabur dengan menaiki motor sang pemilik kos. Diduga tersangka yang bernama Purwato berumur 47 tahun ini sebelumnya bertengkar hebat dengan istrinya yang diduga baru menikah 8 bulan yang lalu. Saat ini kondisi dari korban bernama Putri Nalurita berumur 19 tahun, kritis dan mengalami luka bakar hingga 70%. Saat ini korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kasus ini, di sebelah saya sudah ada Kanit PPA Polrestabes Surabaya, AKP Ruth Yeni. Ya, Bu Ruth, apakah motif dari tersangka hingga tega membakar istrinya sendiri? Sementara kami mendalami kepada 2 orang saksi, jadi kita dapati diduga motifnya adalah cemburu yang menyebabkan sakit hati gitu ya. Kami mendalami ini kepada saksi, kepada ibu korban dan penjaga kos. Bagaimana kronologi sebenarnya, Bu, hingga terjadi pembakaran sang istri sendiri? Jadi begini, kejadiannya korban dan tersangka ini baru menikah sekitar 8 bulan. Nah, dalam pernikahan ini mereka sering cekcok. Nah, cekcok yang terakhir kali tergolong sudah hebat sehingga si korban pulang kampung. Dan pada saat kembali, dia bersama dengan anak dan ibu kandungnya untuk mengambil barang dan membawa barang-barangnya dari rumah kos tersebut untuk dibawa keluar dari rumah kos tersebut. Pada saat ibu korban sedang menerima telepon di luar kamar kos, terjadilah kebakaran itu. Dan pelaku juga melarikan diri dengan menggunakan motor milik penjaga kos. Apakah ini juga sudah direncanakan oleh tersangka sebelumnya? Berdasarkan sementara hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah kita dalami, kami sudah mengamankan beberapa barang bukti berupa pakaian korban, lalu ada korek api di TKP, lalu selanjutnya kami juga mendapatkan CCTV dari rumah kos tersebut, dan kita mendapati dari gambar CCTV tersebut pelaku melarikan diri dan membawa, pada saat awalnya datang membawa botol yang berisi cairan yang dimasukkan di dalam tas plastik berwarna hitam. Nah, patut diduga bahwa sangat mungkin, besar kemungkinan kalau kejadian tersebut direncanakan gitu. Apakah sudah diperiksa saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus ini dan hasilnya seperti apa? Untuk korban sendiri belum kami lakukan pemeriksaan karena masih dalam perawatan intensif medis di rumah sakit karena mengingat luka bakarnya hampir 70% dan baru kepada ibu korban dan penjaga kos yang berada di sekitar lokasi kejadian waktu itu. Apakah saat ini tersangka sudah diketahui keberadaannya? Tersangka sudah kita kantongi identitasnya dan sudah dilakukan pengejaran terhadap tersangka sejak tadi malam dan masih berlanjut sampai dengan hari ini. Yang menarik, motor yang dibawa oleh pelaku pada saat melarikan diri adalah motor milik penjaga kos, dan tadi pagi kami mendapati motor tersebut dikembalikan berada di sebuah Indomaret di sekitar TKP, dan pemilik motor tersebut yang tidak lain adalah penjaga kos di WA oleh pelaku untuk mengambil motornya di Indomaret tersebut. Jadi tambahan barang bukti itu termasuk motor juga. Apakah ini disinyalir bahwa tersangka masih berada di Surabaya begitu? Masih di seputar Surabaya, belum terlalu jauh. Jadi mudah-mudahan kita mohon dukungan doa dari masyarakat supaya segera tertangkap pelakunya. Apa yang tengah dilakukan oleh pihak Polrestabes sendiri untuk dalam pengejaran tersangka ini hingga bisa mendapatkan tersangka? Segala upaya kami lakukan, baik profiling terhadap pelaku berdasarkan identitas yang sudah kita punya, upaya-upaya berupa upaya teknologi dan sebagainya kita lakukan. Yang masih menjadi setelah hasil olah TKP yang sudah kita lakukan, kami bersama-sama dengan lapor masih menyelidiki
cairan apa yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan pembakaran tersebut. Kami menerapkan pasal di Undang-Undang PKDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di pasal 44 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Ya. Baik, terima kasih Murut. Ya, itu tadi sementara laporan kami langsung dari Polrestabes Surabaya. Wahyu, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fatma Ayu.